rekan-rekan pembawa solo yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah gerakan pembawa solo Korop 1 Palu pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk beribadah bersama kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya rekan-rekan pembawa solo yang berada di rumah selalu dalam penyertaan tangan Tuhan. Senang sekali kalau pada saat ini kita masih bisa beribadah bersama walaupun lewat media sosial secara virtual. Tapi mari sama-sama kita doakan dan kita yakin percaya bahwa akan ada saatnya kita dapat berkumpul untuk beribadah bersama di gereja. Saat ini saya undang rekan-rekan pembawa solo yang berada di rumah aja, mari kita fokuskan hati dan pemikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat malam teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita penuh semangat pada saat ini, kita penuh sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kehidupan kita. Saya yakin dan percaya pada saat ini kita sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan pada saat ini teman-teman semua, mari kita siapkan hati kita. Terlebih lagi kita siapkan posisi kita senyaman mungkin. Dan juga agar kita semua bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa. Ada pujian yang mengatakan, bagimu pujian. Kita nyanyikan pujian ini. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita angkat pujian kita. Datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, aku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mendekat padamu Tuhan. Mendekat padamu, kau mau sentuh hatimu. Mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan.
Kau mau naikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Kau bawa pujian kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Kiranya Kau menerima penyembahan kami. Hanya bagimu pujian Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, penyembahan kami hanya kepadamu Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya yakin dan percaya kita semua di rumah sudah siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita akan memuji nama Tuhan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 346. Tuhanlah batu karangku. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ayat yang kedua. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ayat yang ketiga. Biarlah tofan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku Tuhan, goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap penolong kami selamanya, penolong selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah
Kita punya kesaksian kita masing-masing. Bagaimana Tuhan begitu cakap, begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya karya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman semua yang mungkin sudah beberapa bulan ini masih tetap tinggal di rumah, ataupun ada teman-teman semua yang mungkin harus tetap keluar rumah karena suatu pekerjaan mungkin atau ada hal yang harus dilakukan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhanlah perlindungan kita. Kita percayakan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan Allah sumber kuatku. Kita nyanyikan pujian ini. Kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Oh, 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 oh. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Tak kami andalkan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita penuh sukacita pada saat ini. Oleh karena itu, saya yakin kita sudah siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya melalui diskusi tentang tokoh Alkitab Harun. Oleh karena itu, kita akan berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu Tuhan, itulah kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka
ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi Tuhan, yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Saya mau bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajar hadirmu di dalam hidup, mengajar hadirmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan istimewa
untuk kita bisa beribadah bersama, untuk kita bisa berkumpul bersama dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan di tempat ini. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan melalui diskusi yang telah kami siapkan bahannya pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih berkat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih anugerah-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini dengan baik. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat yang penting buat kami untuk belajar firman. Dan malam hari ini kami rindu Roh Kudus Tuhan yang hadir bersama dengan kami di tempat ini, hadir juga di hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami belajar firman ini, maka Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun hidup kami, maka Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan pengertian, pemahaman kepada kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman ini dengan baik, dan menjadikan kami pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami serahkan diskusi kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman yang berkati Tuhan, malam ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama melalui diskusi. Pengurus GPS di tempat ini, Korup 1 Palu, telah memberikan tema kepada saya untuk kita diskusikan pada malam hari ini, yaitu belajar dari tokoh Harun. Ya teman-teman yang berkati Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Yang bawa Alkitab silakan buka, yang tidak bawa pulang saja. Kamu datang diskusi bawa apa Dan? Oke. Oh, dipakai HP-nya. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Sudah siap? 2, 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan firman kepadanya, apakah yang tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya pada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanku, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu
dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan terlihat maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Oke, terima kasih pembacaan firman Tuhan yang telah kita bacakan pada malam hari ini. Saya persilakan teman-teman untuk memperhatikan bahan yang telah saya coba siapkan. Diskusi tokoh Harun, Keluaran 4 ayat 1 sampai 31. Pendahuluan. Belajar merupakan bagian penting yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap orang. Dengan belajar kita bisa memahami banyak hal, baik itu hal-hal yang belum kita ketahui maupun hal-hal yang telah kita ketahui. Melalui kesempatan ini di ibadah GPS ini, kita akan belajar bersama melalui diskusi mengenai tokoh Alkitab Harun. Sebagai orang percaya, tokoh Harun bukanlah tokoh yang asing di telinga kita. Telah banyak hal yang kita tahu mengenai tokoh Alkitab ini. Alkitab mencatat banyak fakta mengenai Harun. Harun adalah orang Israel yang berasal dari suku Lewi, yaitu suku yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani di bait Allah secara turun-temurun. Harun adalah imam pertama sekaligus imam besar yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Harun adalah kakak dari Musa. Harun dipilih langsung oleh Tuhan dalam situasi bangsanya yang sedang dalam keadaan menderita karena penjajahan bangsa Mesir. Harun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pendamping yang selalu menemani Musa dalam tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Harun berperan sebagai juru bicara Musa untuk berbicara kepada kaum sebangsanya maupun berbicara kepada Firaun. Ia menjadi pembantu Musa untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Harun juga yang telah bersama Musa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan selama di padang gurun. Dalam satu kisah, ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, Harun adalah salah satu orang yang menopang tangan Musa untuk tetap mengangkat tongkat sehingga bangsa Israel memenangkan peperangan. Meskipun Harun dianggap sebagai pembantu Musa, namun Alkitab mencatat bahwa Allah juga berfirman kepada Musa dan Harun. Jadi sebenarnya dalam kasus tertentu, Musa dan Harun dianggap setara. Namun, akhir kisah dari Harun sama dengan Musa, yaitu tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Kanaan. Malam ini kita akan kembali mendiskusikan mengenai tokoh Harun dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan berdiskusi lagi tentang tokoh Harun. Ada apa dengan Harun, siapa itu Harun, bagaimana pola pikirnya, apa yang dia lakukan, dan hal-hal apa yang telah Harun kerjakan selama kepemimpinannya bersama dengan Musa. Kita akan mendiskusikannya malam hari ini. Di bawah saya telah di bahan yang telah saya sudah siapkan, di bagian bawah saya telah menyiapkan ada 5 pertanyaan yang akan kita coba diskusikan pada malam hari ini bersama-sama. Oke. Ya, teman-teman yang berkati Tuhan. Teman-teman yang di rumah juga boleh mengikuti dengan baik supaya kita bisa menjawab juga di rumah atau berpikir sekaligus bisa kalau ada hal-hal yang mungkin lebih penting yang bisa kita jelaskan, yang kita bisa jawab di rumah, silakan. Oke. Pertanyaan yang pertama di sini. Di sini nanti kan pertanyaan yang pertama, siapa itu Harun? Oke. Ada yang mau coba pertama untuk menjawab? Sorry. Ya, cek. Di sini pertanyaannya yang pertama, siapa itu Harun? Jadi Harun itu kakaknya Musa. Jelaskan. Dijelaskan ini. Dia itu berasal dari suku Lewi
yang dikhususkan Allah untuk melayani di bait Allah secara turun-temurun. Jadi kan kita ketahui bersama suku Lewi itu memang suku yang dikhususkan. Jadi Harun itu kakaknya Musa dan dia itu adalah keturunan suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan Allah di bait suci. Ya. Terima kasih dari Memes. Oke. Ya, teman-teman diberkati Tuhan. Mungkin ada yang lain. Jadi apa yang ada di pikiran kita atau apa yang kita ketahui tentang siapa itu Harun? Dari kecil kita pasti sudah belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab dan salah satunya adalah tokoh Harun. Apa sih yang kita pahami tentang Harun? Atau siapa itu Harun menurut pemikiran kita? Atau menurut apa yang telah kita pelajari selama ini? Ada yang lain mau tambahkan? Ya, silakan. Kalau menurut saya Harun itu juru bicaranya Musa. Itu saja, juru bicaranya Musa karena dia dipilih Tuhan untuk mendampingi Musa karena Musa kan tidak tahu, artinya tidak cakap untuk berbicara. Jadi Harun yang juru bicaranya Musa saat itu mungkin. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Saya rasa so jelas sih. Sejelas? Jelas. Sejelas? Oke. Itu jawabannya. Ya, bukan mungkin itu memang Alkitab catat itu. Oke, nah teman-teman berkati Tuhan, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang akan kita diskusikan malam hari ini. Pertanyaan kedua bunyinya begini, mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Jelaskan. Oke. Ada yang pertama? Silakan kandidat. Ya. Ya, pertanyaan nomor 2, mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Ya, mengapa Tuhan pilih Harun? Ya karena pada saat itu, bukan pada saat itu ya, memang Musa tidak fasih untuk berbicara, dia tidak cakap untuk berbicara di depan banyak orang. Tapi justru Tuhan memilih Harun untuk menjadi penolong atau menjadi pembantu Musa untuk dapat berbicara kepada kaum sebangsanya maupun berbicara kepada Firaun. Jadi di sini Harun pilih Tuhan karena ia cakap dalam berbicara. Makanya Harun dipilih untuk menjadi juru bicara Musa pada masa itu. Terima kasih jawaban dari kandidat. Hampir saya bilang letnan. Kandidat. Oke, terima kasih jawaban dari kandidat. Nah teman-teman berkati Tuhan, jawaban kandidat itu bagus dan itu itu jawaban yang tepat. Mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Karena memang di saat itu Musa sendiri bilang bahwa dia tidak fasih bicara, dia tidak pintar bicara. Makanya Tuhan siapkan di sana ada abangmu yang pintar bicara. Tapi malam hari ini saya rindu kita menggali lebih dalam, apakah hanya karena alasan Musa tidak pintar berbicara ini sampai Tuhan harus pilih Harun untuk temani dia, atau ada hal lain yang menjadi alasan yang Alkitab juga catat atau yang kita pahami sehingga Harun ini dia dipilih untuk menemani Musa untuk memimpin bangsa Israel. Mungkin ada yang lain? Jawaban bahwa karena Harun memang lebih fasih berbicara dengan Musa, itu Alkitab catat itu juga, karena Tuhan bicara hal itu. Tapi apakah ada hal lain yang menyebabkan Harun ini dia dipilih, begitu? Karena kalau bicara tentang pintar atau tidak, saya rasa Musa orang pintar. Kenapa? Karena latar belakang pendidikannya Musa itu dia diajar di istana Firaun, dia sekolah di sana. Musa tidak pintar, karena dia sekolah di istana Firaun. Pasti dia pintar, dia punya guru khusus, dia belajar tentang hal-hal yang khusus. Bahkan kemungkinan besar Musa sewaktu belajar di istana Firaun, Musa sudah diajar untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Oke? Dan dia laki-laki yang mestinya ke depan dia akan menjadi pemimpin, walaupun mungkin tidak akan menjadi pemimpin tunggal atau pemimpin tertinggi
di bangsa Mesir, tapi dia mungkin akan menjadi pemimpin di bagian-bagian yang lain di waktu itu. Pasti dia diajarkan tentang kepemimpinan. Nah teman-teman yang berkati Tuhan, sehingga pertanyaan ini, mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Jawaban pertama dari kandidat, karena Musa sendiri sadar bahwa dia tidak fasih berbicara. Makanya Tuhan pilih Harun yang lebih fasih berbicara. Alkitab juga catat itu, tentang fasihnya, tentang pintarnya Harun ketika berbicara. Ayat 14, di yang bagian yang kita baca tadi bilang begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu, Tuhan tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menyumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, maka ia bersukacita dalam hatinya. Allah sendiri memuji, dan Allah sendiri tahu bahwa Harun memang pintar berbicara. Dan itu jawaban yang pertama. Tapi apakah ada jawaban yang lain? Apa sih alasan sampai Harun yang dipilih untuk mendampingi Musa? Oh iya, saya coba untuk kasih sedikit gambaran mengapa Tuhan pilih Harun. Artinya kalau yang tadi yang kita jelaskan, Harun pertama fasih berbicara, kan itu yang jawabannya kandidat. Tapi ada hal yang menarik juga, maksudnya menarik juga kita bahas malam hari ini sama-sama, karena tidak dijelaskan ini asal mulanya Harun ini bagaimana, langsung tiba-tiba kalau dari keluaran situ ya langsung dibilang Tuhan ada kakakmu toh yang mau kemari segala macam, dan itu Harun. Dan langsung di situ tidak dijelaskan ini, kalau kayak Musa dia dijelaskan dari dia dikasih di sungai itu sampai ditemukan sama pokoknya orang-orangnya Firaun lah. Tapi Harun tidak. Tapi yang menarik di sini mengapa Tuhan pilih Harun? Kalau kita lihat di sini Harun berasal dari suku Lewi. Kalau dulu kan suku Lewi ini kalau istilahnya sekarang ini kayak pendeta lah, toh opsir atau apalah yang melayani di gereja lah, taruhlah begitu. Kalau perumpamaan kita toh. Nah, kenapa Harun yang dipilih? Karena mungkin salah satu kriterianya Harun ini yang pertama dia dari suku Lewi. Kenapa? Karena mungkin Harun ini ya inilah. Ini yang saya mau bilang bahwa Harun ini pasti punya relasi yang bagus dengan Tuhan. Secara dia pelayan Tuhan, secara dia orang yang melayani di rumah Tuhan. Ya taruhlah dia kalau sekarang mungkin worship leader gitulah. Taruhlah dia worship leader. Kalau enggak mungkin seorang worship leader ketika dia untuk memimpin atau apa, pertama dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau yang saya tangkap alasan utamanya Harun ini mungkin ada alasan-alasan lain berikutnya, dia pasti punya hubungan relasi yang baik begitu dengan Tuhan. Karena dari semua tokoh-tokoh yang diceritakan juga bahwa rata-rata yang dipilih Tuhan itu memang ada kekhususannya begitu. Entahkah dia apa begitu, seorang apa. Tapi kalau yang saya lihat selain dia fasih bicara, dia seorang pelayan Tuhan. Berarti dia punya relasi yang kuat dengan Tuhan sehingga dia tahu bahwa oh ini suaranya Tuhan, oh ini Tuhan yang kasih perintah, bukan siapa-siapa itu. Jadi kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih dari Ketua GPSP. Nanti kita sebentar untuk diskusikan kembali yang tentang jawaban-jawaban itu. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Ya, saya sedikit menambahkan dari Happy saja. Kan tadi bilang itu dari suku Lewi, dan di sini juga dikatakan bahwa Harun itu adalah imam yang pertama, imam besar. Mungkin itu juga salah satu alasan mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa saat dia memimpin bangsa Israel, karena itu yang seperti Happy bilang bahwa dia pasti ada waktu pribadi dengan Tuhan, bahkan selalu menyediakan waktu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan memilih Harun untuk menjadi teman Musa saat dia memimpin bangsa Israel. Salah satunya itu adalah dia adalah imam pertama di bangsa Israel. Itu saja teman. Terima kasih. Oke. Terima kasih Saudara Tuar. Ada yang lain? Nata, Edo, ada Isti, ada Memes. Begini, itu jawaban oke, tapi yang mesti mungkin kita harus belajar lagi bahwa
suku Lewi itu awal mula dikhususkan untuk menjadi pelayan di Bait Allah, itu karena dimulai dari Harun dulu. Oke, karena apa? Harun imam pertama yang dipilih dan dia berasal dari suku Lewi. Maka selanjutnya dalam pelayanan di Bait Allahnya bangsa Israel, semua dari sukunya Lewi dan sukunya Musa, yaitu semua yang dari sukunya Harun dan sukunya Musa, mereka satu suku namanya suku Lewi. Makanya yang boleh jadi imam di bangsa Israel itu hanya yang berasal dari suku Lewi, dan suku Lewi adalah satu-satunya suku yang tidak mendapat tanah warisan karena mereka hanya bekerja di Bait Allah, dan 11 suku yang lainlah yang memberi makan mereka. Itu dalam kisahnya. Sehingga pertanyaan ini, mengapa Tuhan pilih Harun? Di sana sudah oke jawabannya, sini juga sudah oke, bagus. Mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Yang saya tangkap di sini teman-teman begini, sesuatu yang besar di depan atau jauh di depan di kemudian hari itu selalu dipersiapkan dari awal. Sehingga pertanyaan ini, mengapa Tuhan pilih Harun? Ini ada kaitannya dengan kehidupan selanjutnya, bukan hanya sampai di titik itu. Kenapa Tuhan pilih Harun untuk temani Musa? Karena pada akhirnya Harunlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar, dan dia imam yang pertama dipilih langsung oleh Tuhan. Oke? Dan yang kedua, semua keturunan Harun itu yang menjadi imam di bangsa Israel. Oke? Dan yang ketiga adalah Harun ini dipilih oleh Tuhan dari awal untuk mendampingi Musa memimpin, karena pada akhirnya Harun juga disebut sebagai seorang pemimpin yang berhubungan dengan pemimpin agama di bangsa Yahudi. Oke? Musa adalah Nabi Allah. Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang didampingi oleh Harun, tapi Harunlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin agama di bangsa Yahudi. Karena Harun adalah imam pertama atau imam besar pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam di bangsa Israel. Mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Oke? Tuhan pilih kita sejak muda karena Tuhan punya rencana besar di hidup kita di depan. Hari ini teman-teman jadi pengurus GPS. Hari ini teman-teman ada di komunitas GPS Korup 1 Palu. Tuhan pilih teman-teman untuk ada di sini. Apakah hanya sampai pada titik itu? Tidak. Tuhan punya rencana besar ke depan. Tapi ingat, Harun punya pilihan. Seandainya Harun memilih untuk tidak mau, bisa. Tapi Harun memilih untuk mau mengikuti pilihan Tuhan dalam hidupnya untuk mendampingi Musa. Makanya dalam kisah hidupnya ke depan, Harun menjadi orang yang sangat besar. Oke? Semua yang besar di depan itu dimulai dari pilihan dari awal. Tuhan yang pilih kita untuk ada di sini, Tuhan yang pilih teman-teman untuk ada jadi pengurus di GPS, jadi anggota GPS Korup 1 Palu, karena Tuhan punya rencana besar di depan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, yang paling penting dalam bagian ini untuk pertanyaan ini, mengapa Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel? Karena Tuhan berhak untuk memilih siapa saja. Oke? Jadi kita tidak bisa menentang kenapa harus Harun, kenapa bukan orang lain. Apakah memang di situ sudah tidak ada orang pintar selain Harun? Ada. Tapi itu haknya Tuhan untuk pilih siapa saja. Oke. Tapi tugas Harun, dia tahu tugasnya adalah mengikuti apa yang Tuhan mau. Oke. Jadi mengapa Tuhan pilih Harun? Pertama itu haknya Tuhan untuk pilih siapa saja. Yang kedua, Tuhan pilih Harun karena Tuhan punya rencana besar ke depan. Waktu itu Harun dipilih hanya untuk menjadi juru bicara, hanya untuk menemani Musa, hanya untuk mendampingi Musa ketika menghadap Firaun, menemani Musa ketika melakukan mujizat. Yang pukul, yang celupkan itu tongkat ke sungai, itu Harun atas perintah Musa. Yang pukul itu tanah sehingga pasir dan debu itu jadi nyamuk, yang pukul itu siapa? Harun atas perintah Musa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke? Jadi Harun memang adalah pemimpin juga yang dipilih oleh Tuhan. Oke, nah teman-teman berkati Tuhan. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga di sana bunyinya demikian. Jelaskan hal-hal besar yang Harun lakukan selama bersama Musa memimpin bangsa Israel. Yang kita pahami sebenarnya banyak. Ada bagian, karena kalau kita mau baca 1 Keluaran,
harus kita baca tentang, semua bicara tentang Harun. Bahkan sampai di imamat itu masih bicara tentang Harun. Karena bicara tentang imam. Tapi apa selama ini yang kita fahami atau apa yang kita mengerti, ketahui tentang hal-hal besar yang Harun lakukan selama bersama dengan Musa memimpin bangsa Israel. Oke, silakan. Nata. Oke. Kayaknya tadi sebagian sudah ada, Kak Ewin jelaskan apa yang sudah Harun lakukan bersama Musa, hal-hal besar apa yang dilakukan Harun. Melalui tongkatnya itu dia membuat begitu banyak mujizat-mujizat yang sudah Tuhan suruh ke Musa, dan melalui tongkatnya Harun itu terjadi begitu banyak mujizat dan melalui tula-tula yang ada di Mesir. Dan kalau menurut saya ada juga hal besar yang dilakukan Harun, tapi ini kayaknya menimbulkan marahnya Musa, karena pada waktu itu Harun ini yang membuat patung tuangan itu, patung emas itu. Jadi sehingga bangsa Israel itu semuanya berpindah hati ke patung tuangan itu, seperti itu. Jadi menyembah patung tuangan itu, yang itu sebenarnya menyakiti hati Tuhan dan membuat Musa marah. Kalau saya seperti itu sih hal besarnya. Itu memang salah satu hal yang sangat besar dilakukan oleh Harun. Alkitab catat itu, bahwa Harunlah yang membuat patung itu, dan Harunlah yang meminta untuk bangsa Israel mengumpulkan emas mereka untuk dibuat itu patung, untuk disembah. Oke, kisahnya itu ketika Musa pergi ke Gunung Sinai dan lama tidak turun, bangsa Israel sudah mulai kacau balau, bangsa Israel sudah mulai dalam keadaan yang sudah tidak stabil. Mereka meminta untuk mendesak Harun untuk membuat patung kepada mereka, untuk mereka sembah sebagai Allah. Oke, itu hal yang sangat besar. Itu salah satu hal yang sangat besar yang dilakukan oleh Harun. Ada yang lain? Silakan. Kalau dari saya, Kakak Ewin, sama Evi, hal-hal besar apa saja yang Harun lakukan selama bersama Musa untuk memimpin bangsa Israel? Kalau dari saya itu ada satu kisah yang ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Nah, di situ kan Harun yang menopang tangannya Musa. Jadi untuk mengangkat tongkat sehingga bangsa Israel itu memenangkan peperangan. Jadi kalau itu tongkat itu jadi tangannya Musa itu jatuh, jadi bisa jadi bangsa Israel kalah. Jadi Harun yang menopang tangannya Musa supaya jadi terangkat terus. Gitu mungkin. Terima kasih. Ada dua orang yang menopang tangan Musa, Harun dan Hur, dan Harun salah satunya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Hal-hal besar apa yang Harun lakukan selama bersama Musa memimpin bangsa Israel? Ada yang lain? Memes, Isti, kandidat? Nata? Sudah dari pertama. Oke. Ada yang mau tambahkan lagi? Oke. Dalam di Alkitab, khususnya kisah tentang Harun, banyak hal memang, hal-hal besar yang Harun lakukan. Dan salah satu hal besarnya adalah yang Nata sampaikan tadi, walaupun itu menyakiti hatinya Tuhan dan menyakiti hatinya Musa, tapi itu yang dilakukan oleh Harun. Kita kalau baca kisahnya juga, pada posisi itu Harun terdesak dan didesak oleh bangsa Israel, karena mereka mau menyembah Tuhan tapi tidak ada yang mau disembah. Nah, mereka dalam posisi yang ya bisa disebut krisis. Jadi dalam situasi, artinya gini, Harun ikut karena memang dia posisi terdesak dan bangsa Israel mendesak dia, begitu. Oke. Tapi hal-hal yang lain yang besar yang terjadi Harun adalah ketika bangsa Israel mau menentukan
mau menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin agama untuk kedepannya, untuk seterusnya. Walaupun Tuhan sudah pasti pilih Harun nih, oke? Musa tidak mengikuti perintah Tuhan, buat satu kayak semacam sayembara begitu, kayak semacam sayembara untuk pemilihan, untuk memastikan siapa yang sebenarnya Tuhan pilih. Dari semua pemimpin suku bangsa Israel, semua tongkatnya diambil ditaruh di Bait Allah. Oke? Pernah dengar kisah itu? Semua 12 tongkat ditaruh di sana. Oke? Dan beberapa hari kemudian, saya lupa waktunya, begitu. Setelah pergi dilihat dan diambil itu tongkatnya Harun berbunga. Oke? Itu adalah bukti bahwa Harun yang dipilih oleh Tuhan. Itu merupakan salah satu hal yang besar yang terjadi di Harun dalam perjalanan kepemimpinannya bersama dengan Musa. Dan hal yang lain yang sudah saya sampaikan tadi juga, saya mau baca supaya ayatnya pasti. Keluaran 8 ayat 16 bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Oke, jadi yang memukulkan tongkat itu ke tanah, ke debu tanah, itu Harun. Atas perintahnya Tuhan kepada Musa, Musa menyampaikan itu kepada Harun. Oke, dan itu hal-hal yang besar yang terjadi di kehidupannya Harun ketika bersama dengan Musa. Pertanyaan yang keempat, ada? Kalau silakan, kalau masih ada boleh. Masih ada? Masih ada, silakan. Pakai mic. Kenapa harus tongkat? Betul Mas bilang. Terus ada juga tadi di sini dicatat di dalam Alkitab atas perintah Tuhan melalui Musa, Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan tongkat itu berubah menjadi ular yang menelan ular-ular buatan alih-alih sihir Mesir. Itu juga yang saya dapat dari itu salah satu hal besar juga yang dilakukan oleh Harun, begitu. Sebenarnya kalau untuk itu bisa menimbulkan pertanyaan baru sebenarnya. Tongkat Harun bisa jadi ular? Bisa, tapi tongkat ahli Mesir juga bisa jadi ular ternyata. Jadi menimbulkan pertanyaan, berarti memang ahli sihirnya Mesir ini jago juga. Tongkatnya dorong jadi ular juga. Banyak hal besar sebenarnya yang Tuhan yang Harun lakukan dalam kepemimpinannya bersama bangsa Israel. Sehingga tadi saya langsung ingat juga ada pertanyaan, mungkin teman-teman sudah tahu tapi mungkin beberapa orang teman anak GPS belum memahami tentang sebenarnya dari kisah ini, kisah Harun dan Musa ini juga sekaligus mau menjelaskan tentang apa pekerjaan mereka atau apa namanya, tugasnya Musa itu apa, tugasnya Harun itu apa, begitu kan? Jadi dari sinilah Musa itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi dan Harun itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Dua-duanya pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan, tapi dua-duanya punya tugas dan fungsi yang berbeda. Oke? Mungkin teman-teman sudah paham, tapi mungkin teman-teman di rumah saya akan coba sedikit jelaskan bagian ini. Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Nabi itu adalah penyambung lidahnya Allah kepada umat. Oke? Jadi Allah berbicara kepada nabi, nabi berbicara kepada umat. Imam juga dipilih oleh Tuhan untuk apa? Menjadi penyambung lidahnya manusia kepada Allah. Tugasnya nabi adalah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan disampaikan kepada umat. Tugasnya imam adalah mempersembahkan korban dari umat kepada Tuhan. Tugasnya imam adalah berdoa bagi umat, berdoa kepada Tuhan. Oke? Jadi dua-duanya pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan dalam tugas yang
berbeda. Oke, itu sedikit penjelasan bagi teman-teman yang di rumah, bagi anggota TGPS yang di rumah. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, mengapa Harun tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan? Termaksud Musa juga tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya sampai berdiri di atas gunung dan pandang itu tanah perjanjian dan dia tidak diizinkan masuk ke sana. Pertanyaannya, mengapa Harun tidak diizinkan juga bersama dengan Musa dan bangsa yang lain? Kalau saya tidak salah, hanya 2 orang yang diizinkan, yang lahir di Mesir dan diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Oke, salah satunya adalah Yosua. Dan yang selain Yosua dan Kaleb, selain Yosua dan Kaleb, semua yang masuk ke tanah Kanaan itu yang lahir di padang gurun. Oke, yang lari dari Mesir hanya 2 itu yang masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa dan Harun tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaannya, mengapa Harun tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan? Bukankah dia imam? Bukankah dia orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam? Tapi kenapa dia tidak diizinkan masuk ke sana? Soalnya Halo, oke. Apa pertanyaannya? Mengapa Harun tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan? Pasti kalau menurut saya kenapa Tuhan itu tidak izinkan, karena ada perintah Tuhan yang dilanggar. Kayak Tuhan bilangnya ini tapi Harun lakukannya itu. Jadi ada semacam ketidaktaatan mungkin. Iya, saya coba, iya. Saya coba baca-baca tadi sih. silakan. Jadi di bilangan 20 itu ada dijelaskan mengenai dosa Musa dan Harun. Mungkin nanti itu akan Kak Ewin lagi jelaskan secara rinci karena Kak Ewin ini lebih pro teman-teman. Guys, coba baca dulu Dan. Bilangan atau keluaran? Bilangan 20 itu ayat 2 sampai 13 yang ceritakan tentang dosa Musa dan Harun. Ya, silakan. Coba dibaca, yes. Itu ayat 13. Bagaimana bunyinya ayat 13? Ini saya dapat bisikan dari kandidat intan, katanya disuruh baca ayat 13. Jadi bilangan 20 ayat 13, itulah air mata Meriba tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kalau teman-teman juga baca di atas di ayat yang ke-7, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, dia bilang, ambillah tongkatmu itu dan engkau Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Itu di ayat ke-8. Tetapi itu kan perintahnya Tuhan sama Musa dan Harun. Tetapi faktanya, kenyataan yang mereka lakukan di ayat 10, saya membaca. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkan padaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Itu ada mungkin itu cuma 1 kalimat, tapi itu kayak buat perbedaan. Di ayat 8 Tuhan itu suruh Musa itu berbicara. Iya, di ayat 8 itu Musa disuruh berbicara, tetapi pas di ayat 11 itu dia malah mengangkat tangannya lalu memukul. Jadi kayak ada perbedaan begitu. Nanti siapa tahu Kak Ewin mau koreksi, jadi mungkin nanti bisa dikoreksi. Oke, itu saya harap memang itu jawabannya ya. Tapi kita akan diskusikan jawaban itu. Mengapa Harun tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan? Kesalahannya memang karena itu. Oke? Tuhan suruh Musa bicara, maka bukit batu itu akan keluarkan air. Tapi karena Musa benci dan sudah marah sama bangsa itu, dia pukul. Pertanyaan saya, apakah karena alasan sekecil ini sampai orang yang besar seperti Harun dan Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Kesalahan yang kecil tapi tidak sampai Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke tanah Kanaan.
Apakah hanya karena alasan kecil itu? Oke? Ya. Mantap. Kan jawabannya betul. Karena memang kesalahannya itu. Tapi di pikiran saya, apakah hanya karena kesalahan kecil? Itu kecil sekali loh. Dan hanya sekali itu lakukan kesalahan besar, lakukan kesalahan. Tapi itu jadi alasan untuk dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Oke? Supaya pasti kita lihat. Ayat 12 bilang begini. Sebelum isti ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, dengar dulu. Karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Karena kesalahan kecil di atas. Kenapa hanya karena kesalahan itu mereka tidak diizinkan? Coba. Ya, kalau menurut saya itu bukan kesalahan kecil. Karena pertama kan disuruh bicara sama itu bukit batu. Tapi dia malah memukul. Mungkin dalam artian memukul di sini itu memukul itu sudah menunjukkan kalau mereka berdua ini marah. Dan kemudian mereka juga marah. Itu menurutku suatu pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa pemberontakan? Karena Tuhan suruh mereka itu untuk berbicara, tapi mereka malah marah dan mereka mengambil alih posisinya Tuhan di sini. Mereka seolah-olah mereka menjadi Tuhan. Karena apa yang diperintahkan Tuhan mereka tidak lakukan, tapi apa yang menjadi pikirannya mereka karena dipengaruhi oleh emosinya mereka mungkin mereka melakukan kehendak mereka sendiri. Secara tidak langsung itu berbentuk pemberontakan mereka pada Tuhan dan menurutku itu dosa yang besar. Iya, kesalahan besar. Kalau menurutku sih begitu, terima kasih. Terima kasih, jawabannya bagus, sangat bagus. Tapi tetap akan menimbulkan pertanyaan. Memang dosanya besar, tapi hanya satu kali. Oke? Mereka memimpin bangsa Israel dari mulai bangsa itu tidak percaya kepada mereka, dari mulai nol mereka pimpin. Oke? Sampai pada titik itu, sudah mau dekat masuk ke tanah Kanaan. Karena satu kesalahan, Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah Kanaan. Itu jadi pertanyaan besar buat saya. Satu kesalahan loh. Silakan Edo. Pakai mic bro. Setelah saya pikir-pikir ini, iya. Jadi begini, yang saya pikir seperti ini, batu atau bukit? Bukit batu. Bukit batu itu sama dengan Kristus, sama dengan Tuhan. Iya, kalau saya pikir bukit batu itu sama dengan Kristus. Kenapa? Karena sudah jelas tadi sih di ayatnya yang ke-8 kan Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan bilang, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan hanya berbicara. Tuhan hanya suruh Musa dengan Harun itu untuk berbicara maksudnya berbicara di bukit batu itu. Iya. Tapi di sini Musa memukul bukit batu itu. Jadi sama saja kayak Tuhan suruh berbicara. Jadi seolah-olah kita berpikir bahwa kita itu meminta kepada Tuhan. Jadi kesalahan yang sangat fatal sih yang menurut saya itu karena dia memukul. Jadi karena saya berpikir ini bukit batu ini sama dengan Tuhan sih. Jadi kita berbicara kepada Tuhan bukan untuk memukul. Jadi dibantalah Tuhan kayak begitu. Itu mungkin dari saya. Mantap. Jadi gitu. itu teologinya dong. Kita bebas ya. Kita bebas berteologi. Saya begini. Oke, sebelum happy. Memang betul itu kesalahan. Saya juga akui itu kesalahan.
Tapi pertanyaannya masih pada pertanyaan yang sama. Karena apakah hanya karena kesalahan itu sampai dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Satu kesalahan loh. Dengan apa yang dia sudah lakukan selama ini, apakah hanya karena satu kesalahan itu dia harus tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Itu pertanyaan besar. Artinya berarti tidak ada kata maaf waktu itu. Atau waktu kau pacarmu bikin salah, jangan usah selingkuh, baku chat dengan mantan saja, dengan mantannya, kasih putus. Gambarannya begitu, kau bikin salah langsung kasih putus, selesai hubungan. Apakah memang hanya karena kesalahan itu atau ada penjelasan lain? Silakan. Saya sangat penasaran dengan bagian ini, satu kesalahan. Iya, terima kasih Kakak Ewin. Oke. Saya juga penasaran dengan bagian ini. Cuman yang pertama saya mau sampaikan, kalau saya sebenarnya setuju juga dengan mereka, artinya Setuju ada semua. kesalahan itu. Cuman ada tiba-tiba ini terpikir, waktu pertama kali Tuhan panggil Musa, ini yang poinnya pokoknya saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang terstruktur gitu. Tuhan yang memiliki struktur, maksudnya dia tahu ini. Waktu pertama Tuhan panggil Musa, dia mungkin di situ cuman suruh bawa Musa ini keluar dari Mesir. Musa dan Harun keluar dari Mesir. Nggak ada mungkin ya, saya nggak baca Alkitab, saya ini bukan pandangan untuk Alkitab, tapi pandangan saya, nggak ada untuk menyuruh, oke, kamu saya pilih untuk bawa keluar bangsa Mesir, terus pimpin mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, sampai masuk ya, artinya cuman sampai keluar saja dulu mungkin. Dan yang Tuhan yang terstruktur itu yang maksud saya bahwa, ini loh, Tuhan artinya kesalahan kecil itu fatal, saya percaya itu fatal, tapi ada maksud Tuhan di kenapa Harun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan butuh regenerasi kepemimpinan. Mungkin kalau saya aplikasikan saat ini contoh saya, mungkin waktu saya memimpin di GPS atau ketua-ketua sebelumnya memimpin di GPS, mereka cuma buat kegiatan GPS, bisa misalnya HUT GPS atau apa sebegini. Mereka mau masuk ke sana, itu Tuhan belum izinkan. Tuhan bilang itu bukan nanti zamanmu, nanti ada regenerasi berikutnya yang meneruskan perjuanganmu begitu. Artinya mungkin tetap ada kesalahan yang Harun buat, tetap ada, mungkin itu kesalahan yang fatal bagi, ya mungkin kita tidak tahu pandangannya Tuhan. Toh. Tapi yang saya dapat malam hari ini bahwa di sini Tuhan sedang persiapkan regenerasi untuk penggantinya Musa dan Harun. Bayangkan kalau Musa dan Harun yang harus pimpin bangsa Israel untuk untuk memasuki tanah Kanaan dengan berputar di tembok Yeriko 7 kali. Saya rasa Musa dan Harun tidak sanggup untuk, karena umur kan? Karena umur. Kita lihat kenapa Musa dan Harun tidak bisa. Mulai muncul waktu ketika bangsa Israel lawan Amalek. Mulai muncul tokoh Yosua di situ. Jadi saya rasa Tuhan sedang persiapkan satu generasi di bawahnya Harun yang siap untuk pimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Karena ini logika saya, waktu itu saya tidak tahu umur Musa berapa, taruhlah mungkin 80 tahun ya, waktu bangsa Israel keluar mau masuk di tanah Mesir, mau masuk di tanah Kanaan. Tuhan suruh kau kelilingi tembok Yeriko di usia yang 80 tahun, 85, mungkin 100 tahun saat itu. Mungkin Musa dan Harun sudah ngos-ngosan, mungkin ya, mungkin. Jadi Tuhan perlu energi baru untuk bawa bangsa Israel itu masuk ke situ. Jadi itulah pandangan saya sedikit. Artinya ini melenceng dari mungkin teologi atau apa. Iya, saya cuma tambahkan sedikit saja. Dengan 3 jawaban tadi tiba-tiba timbul jawaban di pikiran saya seperti yang Kak Ewin bilang tadi tentang ilustrasinya orang pacaran, ya kan? Kalau misalnya dia hubungi mantannya, terus apakah hanya dengan kesalahan satu kali itu saja kita putus dan ya di sini saya bukan. Tidak. Ya, lanjut. Saya mau baca Alkitab nanti. Oke. Kita lihat dari Musa, dari pembacaan kita sebelumnya, bagaimana di sana awal mula Musa dipilih oleh Tuhan, dia sudah menolak sampai 2 kali. Di sana ada kata dan itu artinya dia menolak dengan apa yang Tuhan mau untuk dirinya. Dan
kita lihat dari pembacaan-pembacaan dari Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan Ulangan pun di sana menceritakan bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan juga apa yang dilakukan oleh Harun di sana. Kita percaya bahwa kalau pada akhirnya karena satu sebab itu di ayat yang ke-12 di Bilangan 20 tadi dikatakan Tuhan tidak akan memberikan Tuhan tidak akan mengizinkan mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Itu artinya bukan hanya sekali kesalahan itu saja yang dia buat. Berarti di sebelum-sebelumnya pun ada kesalahan yang dibuat oleh keduanya sehingga menjadikan hati Tuhan itu merasa kecewa bahkan marah terhadap kedua pihak ini. Ya, kalau memang ada yang kurang tolong ditambahkan oleh Kak Ewin karena memang saya juga sama-sama belajar. Sebenarnya sih. Cek. Ya, jadi saya mau menambahkan juga sedikit. Mungkin ini menunjukkan kalau Tuhannya kita itu adil. Karena orang yang lain juga dihukum, yang memberontak itu semua yang melakukan pemberontakan itu tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi di sini menunjukkan kalau Tuhannya kita itu adil. Dan kalau ini dibilang tidak adil untuk Musa dan Harun yang memimpin dari awal, itu sebenarnya adil untuk mereka. Karena harusnya mereka yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan itu seperti apa. Malah justru mereka yang menunjukkan ketidaktaatan itu. Jadi, dan secara tidak langsung juga mungkin sama yang kayak Happy bilang, ini kayak seleksi untuk menemukan orang-orang yang taat sama Tuhan untuk memimpin di masa depan, kayak begitu. Terima kasih. Saya cuma mau saya punya tadi itu. Cek. Jadi saya cuma mau tekankan dengan jawabanku tadi. Jadi kenapa Harun tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Terus ada pertanyaannya Ewin lagi, kenapa cuma satu hal itu, kesalahan cuma satu itu, mereka tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Jadi memang sangat fatal kalau menurut saya, karena sudah dijelaskan secara jelas di sini di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 18 itu ayat yang kedua, itu berkata begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Jadi kenapa saya tekankan seperti itu, karena Musa disuruh berbicara kepada Tuhan sendiri, tapi dia malah pukul batu, sangat fatal sih kalau menurut saya. Terus saya lanjutkan lagi sedikit, tidak apa-apa kan? Nah, itu bukan cuma satu kali Musa pukul itu gunung batu, dua kali. Saya lihat di sini di Keluaran 17, di situ berbicara tentang Musa sudah pernah memukul batu. Itu terjadi ketika bangsa Israel belum lama keluar dari Mesir. Itu Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Nah, kan di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-5 dengan ayat yang ke-6. Di situ berbicara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Terus di ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi kalau dari saya bukan cuma satu kali dia pukul ini gunung batu, jadi dua kali gitu. Makanya
fatal. Iya, kesalahannya fatal sekali. Oke, terima kasih. Oke, iya. Jadi kalau mungkin teman-teman berbicara mengenai dia punya kesalahan itu, kita semua sepakat kesalahannya. Cuman di sini memang menarik ini kasusnya Harun ini. Yang pertama memang itu yang seperti, kalau saya jawabannya kenapa Harun tidak bisa, karena Tuhan sedang siapkan generasi berikutnya untuk ganti Harun. Itu sangat jelas dibilang di sini di Ulangan 34 ayat pokoknya nanti teman-teman baca mungkin ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nanti di ayat yang ke-8 9 itu ada hal yang menarik. Di ayat 9 dibilang begini, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Artinya mungkin waktu kejadian ini Musa sudah tahu, kan Musa ini nabi toh? Nabi artinya perintah dari Tuhan yang ke umat. Mungkin waktu saat itu Musa sudah tahu, sudah diperintahkan Tuhan, kau cuma sampai sini, saatnya kau urapi Yosua untuk pimpin berikutnya. Makanya dibilang sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Mau Harun pun, bagi saya artinya tidak menyalahkan teman-teman, saya setuju. Bagi saya mau Harun pun tidak memukul batu itu atau apa, bukan Harun yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi Yosua. Karena Musa sudah taruh tangannya, artinya kalau kita sudah taruh tangannya artinya Musa sudah siapkan tongkat estafet berikutnya. Oke, silakan bawa. Jadi mungkin itu dan gambarannya, mungkin saat itu Tuhan sudah bicara langsung sama Musa, cuman tidak ditulis. Bukan kau lagi yang pimpinan Harun. Jadi itu. Itu betul. Cuma memang yang agak menarik buat saya, kenapa saya kejar terus dari tadi, mengapa Harun tidak diizinkan? Bukan hanya tidak diizinkan memimpin bangsa itu masuk, tapi dia sendiri tidak diizinkan di sana. Tanah itu yang dijanjikan Tuhan sama Abraham untuk dimasuki. Dan mereka memimpin dari Mesir itu, tujuannya itu ke sana, tidak ada tujuan lain. Tujuannya itu hanya untuk ke sana, tapi kenapa tidak diizinkan? Teman-teman, saya akan akhiri pertanyaan ini dengan mencoba untuk merefresh apa yang pernah kita ikut. Semua pasti pernah ikut Pernah toh? Belum pernah ya? Beberapa orang pernah ya? Tidak ada. Ya waktu di divisi tidak ikut ya? Tidak. Kita masih kecil. Oke. Salah satu pengajaran penting di situ adalah Allah, Tuhan kita. Oke, sebelum zaman anugerah atau zaman kasih karunia di zaman Yesus, Tuhan itu mintanya untuk manusia itu namanya sempurna. Satu kesalahan bisa mengubah semuanya. Adam dan Hawa hanya makan satu buah, melanggar apa yang sudah dilarang. Satu kesalahan itu mengubah semuanya. Kenapa Tuhan mau sempurna? Permintaan Tuhan itu sempurna. Mereka bikin kesalahan, yang teman-teman jawab itu tidak salah. Semua penjelasannya oke. Tapi jawaban dari saya, satu kesalahan itu menjadikan mereka tidak sempurna di hadapan Tuhan. Dan bagi Tuhan itu tidak oke. Karena yang Tuhan minta adalah sempurna. Oke? Kenapa Tuhan kita Tuhan yang tidak main-main? Kita memang hari ini hidup di zaman anugerah dan kita bersyukur. Yesus mati untuk menjadikan kita sempurna. Oke? Tapi ingat, konsekuensi dari kesalahan, konsekuensi dari dosa itu masih tetap berlaku. Kerajaan sebesar kerajaan Israel pecah hanya karena kesalahan dari Salomo. Karena dosa Salomo, bangsa Israel pecah jadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Karena dosa Salomo. Oke? Satu dosa itu bisa mengubah apapun. Jadi ingat, Tuhan kita Tuhan yang tidak main-main. Dan Tuhan kita minta sempurna dari kita. Oke? Tuhan kita minta yang sempurna dari kita. Teman-teman diberkati Tuhan, malam hari ini kita bersyukur, kita belajar dari kisah Harun, bagaimana dia dipilih oleh Tuhan, apa yang dia telah lakukan, hal-hal yang besar yang tidak dilakukan, dan kesalahan yang dilakukan kita juga sudah pelajari, dan apa konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan. Oke, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita percaya saat-saat ini kita sedang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam komunitas ini, dalam komunitas GPS Korp 1 Palu. Teman-teman semua adalah pengurus. Di sini ada calon opsir bersama dengan kita juga. Siapa tahu yang lain juga ada mau ikut nanti, boleh silakan.
pakai baju warna Oke, jadi teman-teman yang berkati Tuhan, ingat waktu Tuhan pilih kita, oke, Tuhan sudah punya rencana besar di ke depan. Waktu Tuhan pilih Harun untuk menemani Musa, Tuhan sudah atur bahwa Harun akan menjadi imam pertama di bangsa Israel. Tuhan sudah atur bahwa Harun akan menjadi imam besar pertama di bangsa Israel dan semua keturunan Harun akan menjadi imam. Dan bahkan keturunan Lewi yang adalah Harun dan Musa berasal dari suku Lewi itu menjadi pelayan di Bait Allah. Artinya pilihan Tuhan di awal itu menentukan semuanya di depan. Tuhan memilih mereka dari awal untuk menjadi orang besar di depan. Hari ini Tuhan pilih kita untuk jadi pengurus, hari ini Tuhan pilih kita untuk jadi pelayan, hari ini Tuhan pilih kita untuk ada di korps ini, di komunitas orang muda ini, karena Tuhan punya rencana besar di depan. Kita tidak tahu, mungkin ada yang mau jadi opsir, ada yang mau jadi opsir setempat, mau jadi sosial media korps dan lain-lain, banyak. Korps ini butuh kita, korps ini butuh orang-orang muda yang mau melayani, karena kita orang yang dipilih oleh Tuhan untuk ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah belajar firman, banyak kekurangan, banyak hal yang mungkin kami tidak pahami, banyak hal yang mungkin harus kami diskusikan lagi di waktu yang lain. Tapi kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kami, menjadi bekal kami untuk ke depan, khususnya dalam pelayanan kami, khususnya dalam hal untuk kami selalu setia kepada Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan pembawa suluh yang sudah beribadah bersama dengan kami pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan kita tetap ketemu lagi untuk beribadah di YouTube channel GPS Korop 1 Palu. Untuk itu teman-teman yang ada di rumah aja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang rekan-rekan punya. Untuk pengumuman, minggu depan itu GPS Korop 1 Palu akan ada question and answer. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah lihat, itu sudah tersebar di sosial media Instagram dan juga Facebook. Di situ ada pemberitahuan bahwa di hari Jumat depan akan ada question and answer yang akan dijawab oleh narasumber kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman untuk bertanya sesuai tema yang akan dibahas di minggu depan, yaitu kepemimpinan di tengah masa krisis. Jadi setiap harinya di akun Instagram dan juga Facebook GPS Korop 1 Palu, di situ teman-teman bisa komen di postingan yang ada pamflet tersebut dan juga di story itu ada question box. Jadi di situ teman-teman bisa menulis pertanyaan seputar tema tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dan nantinya hari Jumat akan kita bahas bersama pertanyaan yang telah teman-teman tanyakan. Kami sangat berharap sekali partisipasi dari teman-teman untuk mengikuti acara kegiatan ini. Dan untuk pengumuman lainnya, kami tetap mengajak rekan-rekan pembawa suluh yang berada di rumah aja, mari kita satukan hati kita berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk pemulihan bagi dunia kita, di doa seruan bagi dunia di hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Kami juga mengajak bagi rekan-rekan pembawa suluh yang terbeban untuk mengikuti ibadah puasa di hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sekian pengumuman dan ibadah pada malam hari ini, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.